Para resi yang penerima wahyu adalah Saptarsi. Kata Saptarsi berasal dari kata Sapta dan Resi. Sapta berarti 7, sedangkan Resi artinya orang yang berpandangan benar dan cemerlang, berkatapa, brata, yoga, dan samadhi. Selain itu, seorang Resi juga memiliki kesucian sehingga dapat melihat hal-hal yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Saptarsi merupakan kelompok orang suci yang dianggap sebagai penerima wahyu suci Weda. Istilah resi tidak sama dengan pendeta. Resi dahulu adalah Maharesi, yang artinya resi utama atau resi agung. Adapun ketujuh Saptarsi penerima wahyu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Resi Gretsemande adalah Maharesi yang dihubungkan dengan turunnya ayat-ayat suci Weda, terutama Rigveda Mandala 2. Beliau dikatakan putra dari Resi Sanaka yang merupakan seorang resi yang sangat terkenal dan terhormat pada masa itu. Dengan demikian, Maharesi Gretsemande adalah keturunan Maharesi Sanaka. Yang kedua, Resi Wiswamitra merupakan resi kedua yang sering disebut-sebut. Beliau diduga sebagai penerima wahyu ayat-ayat Weda Mandala 3. Ayat-ayat Weda Mandala 3 ada sebelum Resi Wiswamitra, kemudian digabungkan dengan ayat-ayat yang diterima olehnya dalam satu mandala. Seluruhnya Mandala 3 diduga berasal dari keluarga Wiswamitra. Yang ketiga, Resi Wamadewa. Beliau dihubungkan dengan ayat-ayat Mandala 4. Mengenai riwayat hidup Resi Wamadewa tidak banyak diketahui. Mantra-mantra yang ada di dalam Mandala 4 hampir semua dikatakan diterima oleh Maharesi Wamadewa. Hanya saja salah satu mantra yang terpenting, yaitu Gayatri Mantra, tidak terdapat di Mandala 4. Tetapi diletakkan di Mandala 3. Dikatakan di dalam cerita bahwa Resi Wamadewa sudah mencapai kesucian sejak masih dalam kandungan, sehingga tidak mengalami kelahiran melalui saluran biasa. Yang keempat, Resi Atri banyak dirangkaikan dengan turunnya ayat-ayat yang dihimpun dalam Mandala 5 dalam Rigveda. Tidak banyak mengenal mengenai Maharesi ini. Nama Atri juga dihubungkan dengan keluarga Angiras. Banyak dugaan yang memberi petunjuk bahwa nama Atri dan keluarganya dirangkaikan dengan turunnya wahyu-wahyu suci. Nampaknya bukan hanya Maharesi Atri saja yang menerima wahyu untuk mandala ini, tetapi Dhruva, Prabu Wasu, Samwarana, Gaurapiti, Putra Sakti, dan Samwarana. Yang kelima, Resi Waradbaja menerima mandala ke-6. Menurut keahliannya, buku yang ke-6 nampaknya lebih tua dari buku yang ke-5. Tetapi dalam urutannya telah ditetapkan bahwa sesudah buku ke-5, hampir seluruh isi mandala ke-6 ini adalah kumpulan dari Resi Bharadwaja. Yang keenam, Resi Wasistha, penerima buku mandala ke-7, merupakan himpunan yang diturunkan melalui Maharesi Wasistha dan keluarganya. Dari catatan yang ada, 1/4 dari mandala 7 diturunkan melalui putranya bernama Sakti. Yang ketujuh, Resi Kanwa
merupakan Maharesi yang ketujuh dan dipercaya sebagai penerima Wahyu Weda yang dihimpun dalam Mandala 8. Mandala inilah sebagian besar memuat mantra-mantra yang diturunkan melalui keluarga Kanwa. Berdasarkan pendekatan historis, Weda diturunkan pertama kali pada zaman Kertayoga. Weda dipelihara pada zaman Dwapara Yoga. Pada masa ini sangat perlu adanya penghimpunan Weda oleh Bhagawan Vyasa atau Bhagawan Krishna Dwipayana. Siswa-siswa yang membantu Bhagawan Vyasa adalah sebagai berikut. 1. Bhagawan Pulaha, khusus menghimpun mantra-mantra menjadi Rigveda Samhita. Yang kedua, Bhagawan Jaimini, khusus menghimpun mantra-mantra yang kemudian dikenal dengan Samaveda Samhita. Yang ketiga, Bhagawan Vaisampayana, khusus menghimpun mantra-mantra yang kemudian dikenal dengan himpunan Yayurveda Samhita. Dan yang keempat, Bhagawan Sumantu, khusus menghimpun mantra-mantra yang kemudian dikenal himpunannya sebagai Atharva Veda Samhita. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guru